Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gustibo dengan NIM 3 digit terakhir 032. Saya dari kelas Praktikum B TRO 2024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum Autonik TKS 4 TK 4S dan T4RN dengan Dark Master. Yang pertama, mungkin kita bedah ulang atau kita ulangi terlebih dahulu apa itu Autonik TK 4S. Jadi Autonik ini merupakan temperatur controller digital yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan suhu secara otomatis pada sistem industri. Alat ini banyak sekali digunakan pada berbagai proses produksi yang membutuhkan kestabilan suhu seperti mesin pemanas, oven industri, mesin injection molding, serta sistem pendingin. TK4S 4T4RN bekerja dengan menerima sinyal dari sensor suhu yaitu thermocouple atau RTD (Resistance Temperature Detector) yang berfungsi untuk mendeteksi suhu aktual pada suatu proses. Dengan desain digital yang presisi, alat ini mampu menjaga suhu tetap sesuai dengan kebutuhan proses sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan suatu sistem industri. Simpelnya, Autonik ini adalah sebuah digital temperature control yang kita bisa melihat suhu, ya contoh seperti mesin pemanas. Apakah mesin pemanas tersebut suhunya masih sesuai pada set point atau tidak? Intinya seperti itu. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari Autonik ini? Nah, yang pertama itu dimulai dari pembacaan sinyal. Suhu yang dikirimkan oleh sensor dari thermocouple atau RTD, nilai suhu aktual tersebut kemudian nanti diproses oleh controller dan dibandingkan dengan nilai set point-nya yang telah ditentukan oleh operator sebelumnya. Jika terjadi perbedaan nantinya antara suhu dan set point, controller akan mengatur output berupa relay atau solid state relay SSR untuk mengendalikan elemen pemanas atau pendingin. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga suhu dapat mempertahankan dalam kondisi stabil dan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Jadi intinya nanti kita menginputkan terlebih dahulu kita mau set point seberapa dan nantinya itu akan diproses di Autonik sebagai set point-nya yang akan dituju. Nanti di Autonik ini kita dapat mengatur nilai PID atau nilai hysteresis-nya. Setelah itu, Dark Master Software. Apa sih Dark Master Software itu? Dark Master merupakan perangkat lunak resmi dari Autonik yang digunakan untuk melakukan monitoring, pengaturan, dan perekaman data suhu secara real time. Software ini akan memungkinkan temperature controller TK4S T4RN terhubung dengan komputer melalui sistem komunikasi RS485 menggunakan protokol Modbus RTU. Dengan bantuan Dark Master, pengguna dapat memantau perubahan suhu secara visual dalam bentuk grafis, tabel, dan melakukan pengaturan parameter dari komputer serta merekam data proses secara otomatis. Dan hasil pengukuran ini sangat berguna untuk keperluan analisis performa mesin, pengendalian kualitas, dan evaluasi efisiensi energi. Jadi Darkmaster ini simpelnya, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara Autonik dengan manual, Darkmaster ini kita menggunakan software untuk semua pengaturannya. Jadi nanti akan tertampil di software Darkmaster ini bagaimana parameternya, bagaimana setting parameter PID, bagaimana setting parameter untuk hysteresis, dan setting untuk set point-nya. Nah, jadi kalau kemarin kita menggunakan manual harus menginput dulu ke Excel, nanti juga di Darkmaster ini sudah ada filenya. Jadi kita tinggal mengakses tabelnya untuk dibuat grafik. Selanjutnya, integrasi sistem. Apa sih hubungan Autonik TK4RN dan Darkmaster? Jadi mereka ini merupakan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu sistem pengendalian suhu industri. TK4S T4RN berfungsi sebagai alat mengukur dan menganalisis suhu. Nah, Darkmaster-nya ini berperan sebagai media pemantauan atau pencatatan datanya. Melalui integrasi ini, data suhu dapat direkam dan disimpan dalam format file seperti CSV atau TXT untuk keperluan dokumentasi maupun analisa lanjutan menggunakan software lain seperti Microsoft Excel. Kombinasi kedua sistem ini membuat proses pengendalian suhu menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung penerapan konsep digital serta industri. Ya, intinya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadinya. Autonik itu sebagai alatnya, alat pengukurnya. Darkmaster ini adalah sebagai tampilan atau display-nya nantinya. Jadi, ini akan menghasilkan sebuah data dengan format file seperti CSV atau TXT
Nantinya akan ada tabel, nanti saya akan tampilkan juga. Nah, nantinya bisa dianalisa melalui Microsoft Excel atau spreadsheet. Nantinya bisa dibuat sebuah grafis. Kita bisa lanjut ke percobaannya. Jadi ini tampilan untuk Darkmasternya. Mungkin bisa kita percepat biar. Nah, ini kita membuka Autonic-nya. Kita cari dulu di sini yang kita gunakan. Nah, di sini sudah tertampil Modbus-nya. TK4 Autonic di sini. Lalu COM address-nya kita sesuaikan dengan yang diinputkan yang ada pada laptop kita masing-masing yang kita masukkan sebagai input. Nah, kita bisa cek di device manager di sini. Nah, di sini ada COM-COM-nya dan USB serial di sini menunjukkan bahwa USB serial CH350 itu menunjukkan di COM 9. Makanya di sini kita bisa setting di COM 9. Jadi kita tambahkan device listnya, tambahkan 1. Ini buat percobaan 1, kita konekkan ke Autonic-nya. Kita skip saja. Nah, ini jika sudah terkonek, nanti di sini akan connected, statusnya akan connected, lalu ini akan hijau, dan di sini nanti parameter-parameter yang kemarin kita lihat secara manual di perangkatnya langsung, di Autonic-nya langsung itu tertampil di layar. Ini kita bisa setting untuk percobaan pertama hysteresis-nya, lalu di sini ada settingan yang lain untuk PID dan yang lain-lain. Lalu kita masuk ke sini untuk nanti setting lampunya. Ini kita matikan dulu yang tidak perlu. Nah, di sini untuk menampilkan kita bisa masuk ke run type screen, lalu kita pilih line graph itu untuk menampilkan nanti grafiknya selama kita percobaan. Nah, di sini kita juga bisa nampilkan untuk on off dari LED-nya. Nanti akan tertampil di grafik bawah ini. Kita setting dulu agar tidak terlalu cepat nanti ininya grafiknya. Nah, untuk input tipenya kita pakai TCCH karena di sini kita ingin menghitung percobaan pertama, yaitu menggunakan hysteresis. Nah, ini ketika percobaannya di running, ini sudah dimulai, terlihat di sini tabelnya menyala, dan ini set pointnya itu di 50. Nah, grafik yang bawah ini adalah grafik kenaikan suhunya. Yang warna pink ini itu grafik kenaikan suhu, dan ini di sini tertampil bahwa lampunya itu masih menyala karena di sini masih on. Nanti kita langsung cepatkan saja. Nah, ini bisa dilihat di sini di menit ke-7 sekitar 7.45 itu karena sudah mencapai set point, di sini sudah mencapai set point, maka lampu di sini otomatis mati. Bisa tampil di sini. Kita lihat lagi di sini ada nyala lampu lagi. Kenapa lampu ini menyala? Karena
karena di sini kita lihat suhunya itu kurang dari set point. Jadi karena ini hysteresisnya 2, jika nilainya di atas 5 52 itu dia akan otomatis mati. Sedangkan ketika dia kurang dari set point yaitu 50, di sini kurang dari 50 berarti 48, di sini dia mati, dan ketika dia naik lagi ke 50 itu sudah mati lagi karena sudah sesuai set pointnya. Ya, kita bisa lihat di sini dia berapa kali mati ketika suhunya turun. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait software Darkmaster dan percobaannya. Kita lanjut ke grafiknya. Udah, videoin. Udah. Buat siapa sih ini? Jadi itu dimasukin ke sini biar nggak kena. Ini diliatin kanan. Ya, set. Udah, terus connect. Nah, ini connected. Read all parameters baru bisa diedit. Nah, terus ini diedit nih. Iya, bisa tuh. Ini diedit. Hah? Terus ini juga nih. Nih. Terus kita lanjut ke IO list. Terus kita ini apa sih tadi, lupa aku. Ini kan set present value sama set value sama out ya. Terus ini kita ini Masih beberapa ya? Beres sendiri aja sih, coba. set. Tubuh kita. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa gitu? Bisa, udah gede, Cok. Yang ini lah. Kira-kira sih, Cok. Sip. Terus nih kita ini kanan view tag nempel settings ini 4 ini Kalau videonya diupload sendiri ya? udah kan lagi ya udah. Nah, ini beberapa grafik percobaan. Di sini percobaan ke-8 kita contohkan. Ini percobaan 1. Ini percobaan 1. Hasilnya nanti akan seperti ini di datanya. Kita bisa rapikan ini, kita input tabelnya, terus kita masukkan ke spreadsheet lain agar lebih rapi. Itu bisa. Ini set pointnya, ini data dari set point. Di sini yang ini data dari kenaikan suhunya. Ini untuk yang PID. Ini PID ada beberapa percobaan. Kita lihat dulu untuk percobaan 1 yang histeresis. Nah, di sini percobaan 1 histeresis untuk grafiknya. Nah, grafiknya kurang lebih sama seperti yang tadi ditampilkan karena itu percobaan 1. Ini dia naik ketika suhunya naik, lalu setelah itu ada beberapa kali turun di sini. Ini percobaan. Ini untuk percobaan 2, grafiknya seperti ini, kurang lebih sama. Dia akan mati ketika histeris, karena histerisnya di sini 2, jadi ketika dia di 52 dia akan mati. Ini juga sama dengan histeresis 2, percobaan ketiga. Nah, di sini kita akan bandingkan ketiganya. Grafik terbaik di sini dilihat pada percobaan ketiga karena paling seimbang. Grafik ketiga ini harusnya menunjukkan karakteristik di mana sistem mencapai suhu set point-nya yaitu 50 derajat dengan waktu yang wajar dan dia mampu mempertahankan suhunya. Jadi harusnya ini di percobaan yang paling baik itu percobaan
Harusnya percobaan kedua atau percobaan ke-1 ini dengan responnya sangat cepat dan dia harusnya paling stabil karena di sini dilihat dia naik turunnya itu kurang lebih sama seperti percobaan 1. Dia naiknya cepat tapi ininya tetap stabil, jadi tetap stabil di set point, hanya beberapa kali turun. Kita lanjut ke pembahasan PID. PID ada beberapa percobaan. Ini saya contohkan beberapa grafik di yang contoh-contoh saja, tapi di sini ada 10 percobaan kurang lebih. Di sini 4. Ada percobaan yang lain 1, 2, 3, 4. Ini percobaan ke-5, percobaan ke-6, 7 dan sisanya sudah saya masukkan di sini. Nah, ini sudah saya rapikan datanya. Ini untuk PID dengan PES 10, I-nya 0 dan D-nya 0. Nah, di sini kita bisa lihat ketika P-nya tinggi itu dia akan mencapai set point-nya dengan waktu yang cepat, tapi dia tidak dapat mempertahankan pada posisi set point-nya. Jadi dia terlalu overshoot. Nah, mungkin kita contohkan dengan P yang lebih besar lagi. Ini nanti kita bisa lihat perbedaannya yang sangat signifikan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk P50, I0 dan D0 itu dia cepat naiknya, cepat naik ke 50. Ini hanya beberapa detik dia sudah naik ke 50, tapi di sini overshootnya itu terlalu tinggi dan dia tidak sama sekali tidak berada pada set pointnya. Kita bandingkan untuk dengan P yang kecil dan I-nya besar serta D-nya ditambah juga. Nah, di sini bisa dilihat respon naiknya mungkin tidak terlalu cepat ketika P-nya tinggi, tetapi di sini cukup stabil setelah itu, tidak ada overshoot dan tidak ada error pada bagian set pointnya. Jadi dia naik hanya beberapa kali doang. Kita lihat untuk P10, I50 dan D-nya 25. Nah, ini kurang lebih sama, tapi di sini dia rise time-nya ke set point itu terlalu lama. Di sini baru naik tidak secepat yang P10 tadi. Pastinya ini berpengaruh karena I-nya terlalu besar atau mungkin D-nya itu terlalu besar. Jadi D kan itu terlalu rentan dengan kenaikan frekuensi. Ini sudah direkap. Nah, ini paling cepat naik ke set point itu dengan PID yang paling tinggi. Jadi ini dengan I tertinggi itu dia paling tinggi. Nah, untuk yang paling stabil itu di P10 sampai dengan P10, I50 dan D25 itu yang ini itu paling stabil di set point-nya. Nah, ini ya dia termasuk stabil di set point lah, tidak terlalu jauh naik dan turunnya. Nah, best performanya itu ada di sini. Sekian presentasi tugas ke-6 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.